Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiyatul mauti ad-du'a. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Muniroh, juga Ustazah Hajah Zainab, Ustazah Hajah Kasyati, dan juga Ustazah Santi. Alhamdulillah di hadratnya ya, alhamdulillah. Dan juga pimpinan acara kita Ibu Ustazah Maswah ya Bu ya. Jangan lupa ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di siang menjelang sore hari ini kita kumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka yaitu haul, sekaligus karena memang ini bulan Sya'ban ya, kebiasaan kita, tradisi kita kalau orang Betawi ngadain yang namanya ruahan. Ya, nah hari ini kumpul tujuannya apa? Mendoakan daripada keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita kumpul di sini. Mudah-mudahan ahli kubur kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali keberkahannya untuk kita yang membaca. Dan juga ahli kubur kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang kita hadir di sini ya, semuanya juga dengan kita hadir di sini, ahli kubur kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa sholawat salam tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan ke zaman terang dan syar'i. Ibu-ibu sekalian, sedikit ya, mungkin banyak yang kenal tapi juga yang nggak kenal. Saya ingat dulu Bu, pas pada kecil-kecil yang di Mahadro ya Bu, saya lewat sini karena memang kan saya di sini ya, di masjid, dekat masjid, ibu tahu dah ya, makanya Bismillah ya, ada iparnya Ustazah Dian. Nah makanya pas saya alhamdulillah Bu, dengan keberkahan wasilah daripada Habib Abu Bakar ya Bu ya, berkah Bu. Dulu mah nggak kayak gini pengajian, Masya Allah, saya gila banget Bu. Pas saya lihat sekalian, ya Allah, maju. Nah inilah keberkahannya kalau kita dekat sama orang soleh ya. Kan saya tiap hari lewat sini kalau sekolah Ciplak ya. Dulu tuh nggak ada yang namanya pengajian seperti ini, paling kelompok berapa orang ya. Ustaz Joyo lihat sekarang ini alhamdulillah Bu ya, semuanya sehat. Masih saya lihatin masih ya sebagian. Tapi yang tim haduannya nih saya lupa ingat karena dulu masih kecil-kecil ya. Nah itu makanya alhamdulillah, semua alhamdulillah ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini dalam rangka haul ya. Yang namanya haul itu adalah mengingat tahun daripada meninggalnya seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita hormati.
Mungkin kalau orang yang nggak baik ya, itu kira-kira dia haulin apa kagak? Enggak. Tadi udah dibacain hadisnya oleh Ustazah Kasyati. Iza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam putus semua amalnya kecuali cuma 3 yang dibawa. Yang pertama sodakotun jariyah. Sodakoh jariyah kita laksanakan, kita kerjakan ketika kita masih hidup, Bu. Sodakoh walaupun sudah meninggal dunia, bisa ahli keluarga kita memberikan sodakoh, tapi beda kalau kita langsung memberikan, yaitu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena godaannya banyak, ujiannya banyak. Ketika ibu mau memberikan sodakoh ya, kadang-kadang kita pilih-pilih di dompetnya, yang hijau, apa yang biru, apa yang ungu, apa yang abu-abu. Nah begitu. Tapi kalau ahli kubur kita ya, ahli keluarga kita yang berikan, diniatkan pahalanya untuk almarhum ya, orang tua kita, siapa yang kita niatkan. Nah jadi yang ngasih juga dapat pahala, yang diniatkan juga dapat pahala. Itulah yang namanya sodakotun jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat yang bakal dibawa, yang kita cari ketika kita masih hidup. Kalau udah mati bisa nyari ilmu apa enggak, Bu? Ya. Makanya kalau nasihat di dalam haul ya, mau izoh itu semuanya bukan untuk yang meninggal, bukan. Buat siapa? Buat kita yang hadir. Kalau yang meninggal mah Bu udah tersenyum girang, Bu, kalau dihaulin girang banget ya. Ya cuman kita nggak tahu. Karena apa? Karena mendapatkan kiriman-kiriman. Tadi udah dibacain mungkin dalam suratul Fatihah awal. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi khususon. Nah, khusus ini dengan yang umum beda apa enggak? Beda. Ya kalau khusus memang udah diniatkan khusus dari keluarganya. Perjuangan keluarganya, pengorbanan yang dia keluarkan itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya Bu ya, dengan pemikiran gimana nih besok tamu nih dijamuin apaan gimana ya, itu udah mikir di situ. Ya makanya itu khususon diniatkan. Itulah diantara tanda-tanda anak yang soleh dan solehah. Karena kebiasaan orang tuanya dulu mengadakan seperti ini. Ya makanya kita pun berikan contoh pada anak-anak kita. Kasih tahu, ajak anak kita untuk kebaikan. Nanti ketika orang tua meninggal dunia, anak pun bisa. Nah kebiasaan kita yang baik, insya Allah dicontoh sama anak-anak kita. Ya sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, birru abaukum birrukum abnaukum. Baktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya nanti anakmu akan bakti kepadamu. Tuh Bu, kalau kita sayang sama ibu kita, sayang sama orang tua kita, nanti anak kita sayang sama kita. Ya. Nah ibu galak sama ibunya tadi, akhirnya anaknya ngelawan mulu sama ibu. Jangan salahin anak. Kita koreksi diri, ya Allah dulu juga ibu saya begitu kali sama orang tua kita, cuma lupa. Ya, nah begitulah ibu nih sayang sama mertua, ntar ibu disayang sama mantu, mantunya nggak ngelawan mulu. Kenapa? Karena ibu sayang sama mertua. Nah itulah makanya hadis Nabi mengatakan seperti itu, birru abaukum tabirukum abnaukum. Baktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya anakmu akan bakti kepadamu. Tanaman kita yang baik ya hasilnya juga kita yang petik ya Bu ya. Itu makanya yang ketiga yang bakal dibawa, anginnya kenceng yang bakal dibawa yaitu anak-anak yang soleh dan solihah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Tadi udah dibacain Bu dalam pembacaan qasidah rawinya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya dan kedua orang tua saya, warhamhuma kasihanilah mereka, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Mungkin kalau kita nggak disayang sama orang tua kita nggak bisa segede gini kali ya Bu ya. Iya, nah itu makanya doakan orang tua kita yang telah tiada, yang masih ada kita doain biar sehat. Yang kita rajin doain orang tua kita, nanti anak kita rajin doain kita ya Bu ya. Makanya contohnya dari diri kita. Kita nyuruh anak sholat, jangan anak disuruh mulu sholat. Ibunya masih nonton TV. Kira-kira nih anak jalan nggak sholat? Enggak. Ya, nah itu kita yang mulai. Ya, nah itulah yang bakal dibawa ketika orang tua sudah meninggal dunia. Masih adakah bakti saya sama ibu sama orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Ada, kata Nabi. Sahabat bertanya, mana diantaranya orang tua kita udah meninggal dunia masih ada bakti saya nggak sih sama orang tua yang meninggal dunia? Masih, kata Nabi. Yang pertama apa? Doakan orang tua kamu. Ya, sambung silaturahmi kepada keluarga orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jangan sampai orang tua kita sudah meninggal dunia putus. Kalau kata orang Betawi apa? Mati obor. Padahal masih saudara, tapi karena orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal dunia, akhirnya nggak kenal. Jangan, orang tua kita kesian, ya di alam akhirat, ya sedih Bu, karena apa? Keluarganya ya memutuskan silaturahmi. Lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Orang tua kita kebiasaannya apa? Kalau lebaran datang ke rumah keluarganya, itu lanjutkan. Ya, jangan pakai pilih-pilih ya, orang tuaan saya dia yang harusnya datang, jangan pakai kayak gitu. Datang orang tua kita apa? Ahli keluarganya. Dan lanjutkan cita-cita orang tua kita. Orang tua kita punya cita-cita apa? Ya, misalnya nanti kalau misalnya ada rezeki pengen pergi haji, kalau ada rezeki pengen ini pengen itu yang baik. Orang tua kita tiba-tiba meninggal dunia. Ketika kita ada rezeki, ketika kita ada waktu, lanjutkan daripada niat baiknya. Dan juga apalagi sayangi orang yang memang disayangi sama orang tua kita. Contohnya apa? Orang tua kita ngurus anak mungkin, ya, atau anak yatim. Nah, jangan orang tua kita meninggal dunia, nih anak disia-siain, jangan. Lanjutkan ya kebiasaan orang tua kita. Dan juga apalagi ya, sambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Orang tua kita punya teman kan ya Bu ya. Jangan terus orang tua kita nggak ada, nggak kenal sama teman-temannya, jangan. Kita sapa, kita tanya ya sebagaimana orang tua kita masih ada. Nah, seperti ini orang tua kita mungkin biasa duduk di majelis. Lanjutkan cita-citanya. Nah, itulah karena di tempat inilah kesempatan kita untuk memberikan doa walaupun di rumah juga kita sering. Di sini bareng-bareng tadi udah tahlil, udah baca Yasin. Surah Yasin yang jumlah ayatnya 83 ayat diniatkan untuk ahli kubur daripada Ibu Lilis ya. Mohon maaf tadi bukan sebut ya, Ibu Lilis ya. Nah, makanya ahli kubur daripada Sohibul Bait hari ini tersenyum gembira.
Ya udah baca surah Yasin, dibacain juga tahlil. Ya udah diniatin khusus. Ya. Diniatkan, ya, diniatkan dalam kita istighfarin tadi orang tua kita. Astagfirullahaladzim li walidayya. Kita niat istighfar li walidayya buat kedua orang tua saya. Wali ashabil huquqi alayya, dan juga sahabat-sahabat kita yang mungkin ada hak sama kita. Maksudnya apa? Kita mungkin punya kesalahan sama teman kita. Kita minta ampun sama Allah. Wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat, dan juga untuk semua orang muslim laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin baik laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tubuh. Tadi ketika kita mau tahlil, kita udah istighfar, minta ampun sama Allah buat orang tua kita, buat teman kita mungkin ada haknya sama kita. Ya Bu ya, dulu kita kumpul sama teman, tahu-tahu pindah kemana nggak tahu. Kita punya salah, minta ampun sama Allah. Ya, karena Allah Maha Pengampun. Walaupun ketika kita punya salah kepada seseorang, kita harus minta maaf sama orangnya. Tapi karena nggak ada, ya usaha kita sudah mencari tapi nggak ada orangnya, kita minta ampun kepada Allah, istighfarin. Wali jami'il muslimina wal muslimat. Makanya setiap orang muslim itu, ya insya Allah kata Allah dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena sering dimintain ampun sama teman-temannya, sama teman-teman yang baiknya. Maka kita kumpul sama orang-orang yang soleh dan soleha, insya Allah kita juga Bu, kalau kadang kecepretan doanya. Ya itu, makanya alhamdulillah hari ini kumpul, ya, untuk mendoakan keluarga daripada almarhum, keluarga daripada Ibu Linis. Juga bertepatan hari ini kita berada di ujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena kebiasaan kita Bu, kalau orang Betawi ngadain yang namanya ruahan. Alhamdulillah kumpul di sini kita saling memaafkan. Ya, kita semuanya nih udah pasti punya salah. Kalau kita minta maaf, jangan bilang pakai maafin ya. Kalau punya salah, otomatis pasti kita punya salah. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu nggak luput daripada dosa dan lupa. Kalau punya salah, kalau nggak punya salah, nggak mungkin kita pasti punya salah. Ada aja Bu kesalahan kita. Makanya kita suruh banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Juga banyakin baca sayyidul istighfar. Ibu udah hafal kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Bu ya, orang yang rajin baca istighfar insya Allah ya dimudahkan semua urusannya, diluaskan rezekinya, diampuni juga dosanya. Makanya banyakin di bulan ini ya, bulan Sya'ban, suruh banyak baca sayyidul istighfar. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan hati gembira, dengan hati ya ikhlas. Dalam hadis Nabi dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu lahmahu wa jasadahu ala niron. Siapa orang yang gembira, girang nyambut bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya masuk ke dalam api neraka insya Allah.
girangnya bagaimana? Ya, kita saling memaafkan, ya kita tingkatkan daripada ibadah-ibadah kita. Itu girang nggak mau Ramadan? Girang rasanya ya Bu ya. Makanya Masya Allah ya, segala hal yang baik pengen kita kerjakan. Ya, ada juga yang ziarah ke sana sini minta diberi keberkahan, kesehatan sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Di mana-mana marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nanti ketika Ramadannya datang, jangan disia-siakan. Kita banyak ibadah karena bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Ya, pahala sunnah mendapatkan pahala wajib dilipat gandakan. Ya, sampai dalam hadis Nabi dikatakan arbaun, ya, bahwa surga itu rindu, al jannatu ya mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Ibu mau nggak dirindukan sama surga? Mau, ya. Rindu yang pertama apa? Talil Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, kegiatan yang namanya pengajian ditawakufin, diliburkan untuk sementara waktu untuk ibadah di rumah masing-masing. Baca Al-Qurannya, ya, mau siang, mau pagi, mau malam. Nah itulah makanya itu pengajian ditawakufin, ya, talil Quran. Sekarang ada kegiatan yang namanya one day one juz, sehari 1 juz. Ibu dapat nggak sehari 1 juz? Biarin, nggak apa-apa, ya. Ibu baru bisa baca kulhu, baca nggak apa-apa, banyakin, ya. Bisa serahin sehari, baca serahin sehari, jangan disia-siakan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Baca, ya, dirindukan oleh surga. Talil Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, lisannya. Maksudnya dijaganya bagaimana? Gak asal ngomong. Lihat, biasanya kan Bu, yang mata lihat, mulut apa? Bicara. Itu orang ini banget, itulah yang menimbulkan dosa, akhirnya membatalkan pahala puasa kita. Ya, kalau puasanya batalnya kelihatan jelas-jelas apa? Makan, minum. Tapi yang batalin pahala ini yang nggak kelihatan Bu. Ya, hati kita juga kita puasa, jangan punya penyakit yang tadi jelek-jelek, hilangin lah. Ya, nah itulah insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama talil Quran wa hafizil lisan. Yang ketiga yaitu memberi makan orang yang lapar, yaitu orang yang puasa. Alhamdulillah sekarang Bu, kita pada bikin yang namanya takjil ya Bu ya, di musola-musola, di masjid, walaupun hanya bikin 10-10 aja nggak apa-apa. Berlomba dalam kebaikan, pastabikul khairat, ya, karena waktu sore jadi ya. Nah, yang keempat yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang puasa, yang menjaga puasanya dengan baik dan ya, menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Kalau yang batalin puasanya kelihatan jelas-jelas apa? Makan, minum. Tapi yang batalin pahalanya ini Bu, yang nggak kelihatan. Ya, maka itu kalau kita siang hari kalau masih pada kumpul pengajian, dikhawatirkan ketika datang duduk ngaji, gurunya belum hadir, ngobrol dah, nanya dah, udah bikin kue apa belum? Ya, boro-boro bikin kue.
orang bapaknya nggak pernah ngasih duit, nah bapaknya disalahin terus dah merembet, akhirnya ngomong panjang lebar, akhirnya nggak dapet pahala puasa. Nah itu makanya itulah hati kita juga harus kita puasain, jangan suka ngomongin orang, jauhi daripada sifat-sifat iri dan dengki Bu ya. Orang kalau punya sifat iri dengki Bu ya, itu semua penyakit akan datang ya. Tetangganya beli ini dia kesel, tetangganya beli itu dia kesel ya. Dan itu insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dijauhi daripada hal-hal yang tidak baik. Amin ya robbal alamin. Untuk itu mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Doakan kepada Ibu Lilis dan juga keluarganya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Udah punya cucu apa belum? Belum ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberkahi rezekinya ya, dan juga rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberkahi hidup kita, dan juga semuanya mudah-mudahan ya selalu istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil lana warhamna wa liwalidayna amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dari doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.